jadi yang ya udah berarti sudah terbukti. Berarti yang benar itu Z adalah titik interior. Dan itu yang dibuktikan, yang ingin dibuktikan. Berarti sudah sampai sini sudah terbukti kalau dia adalah Z adalah titik interior. Jadi setiap titik di S adalah titik interior. Gitu. Itu ada pertanyaan lagi? Ya, ini masih pakai definisi. Definisinya justru lebih ini ya sederhana. Biasa di buku lain suka himpunan buka itu justru dikenalinya dengan ya definisi pakai titik interior ini. Kalau di buku ini dia pakainya ya dengan berhubungan dengan titik batas itu. Tapi ternyata kita lihat dibuktikan di soal ini kalau definisinya ya ekivalen, sama gitu. Jika dan hanya jika itu kan artinya sama, ekivalen. Jadi himpunan buka itu adalah himpunan yang semua titiknya titik interior. Bisa dibilang begitu juga. Gitu, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut soal lainnya. Kira-kira nomor berapa lagi? Kalau yang bagian-bagian sebelumnya, section soal ini sebenarnya dari section 2 ya, nomor section 2. Itu bisa atau mau dibahas juga? Kira-kira yang section 2, section 3. Kalau yang argumen geometri, oh ya suka ditanyain argumen geometri gitu bisa. Kayak di soal PR juga ada ya. Nomor 3 tuh pakai argumen geometrik. Ini bisa kalau ditanyain geometrik ini. Geometrik kan berarti lihat dari gambarnya biasa. Kayaknya section 2 tuh bisa lah ya. Section 2 ini aja dari definisi. Kalau nggak ditanyain kita mungkin lewat dulu aja yang bagian kebanyakan sih ya dasar kan, sifat-sifat dasar. Bagian 3 juga kebanyakan masih ya perhitungan lah, masih lumayan ini. Induksi juga, misalkan yang induksi ya biasa asumsikan benar untuk yang N sama dengan 1 biasa. Lalu untuk yang lainnya misalnya benar untuk M, kita tunjukkan benar juga untuk M plus 1 gitu, induksi. Kita lihat yang 5 aja, yang nomor 3. Nggak apa-apa, mungkin kalau misalnya nggak ada request khusus ya, kita coba yang nomor 3 ini aja. Harusnya nggak terlalu susah sih, nggak apa-apa. Kita punya Z1 tambah Z2. Oke. Ya, kita mau tunjukkan kesamaan ini. Berarti ini kita bisa tunjukin 2 macam ya. Kita tunjukin dulu. Pertama, ini kan ada 2 di pembilangnya, ada
yang berkaitan dengan Z1 dan Z2 itu ada pembilang, Z3, Z4 di penyebut. Nah, kita lihat dulu kalau jadi kita bisa tunjukkan ini kalau bagian real yang Z1 tambah Z2 kurang sama dengan ini. Mungkin ini kali. Dia akan ditunjukkan, akan dibuktikan real ini kurang sama dengan Z1 tambah Z2. Nah, kita bisa juga tunjukkan ini Z ya, Z3 tambah Z4. Nah, tapi karena di penyebut berarti kita ya balik ke taksamanya. Nah, kalau ini udah terbukti berarti kan udah jelas dan apa udah kalau dua hal ini udah benar berarti yang diminta di soal terbukti. Makanya kalau yang bawah yang Z3 Z4 itu mah udah ini kan di ketak sama segitiga aja. Di teks sudah dibuktikan juga. Ya kalau mau dibuktikan ini bisa juga sih. Kalau yang ini kan berarti pembuktiannya biasa gini ya, misalnya Z3 kurang sama dengan Z3 tambah Z4 ditambah mutlak modulus Z4 gitu. Lalu Z4-nya pindah ke kiri, terus bisa juga pakai yang Z4. Jadi kayak ganti perannya Z3 sama Z4 gitu. Tambah Z3 gitu. Ya sebenarnya kalau mau persisnya sih ini ya minus gitu, minus Z4 di sini minus Z3. Cuma kan modulus dari minus ya sama aja gitu, nggak berubah. Ya kalau ini ya ini yang bagian kedua dari situ pembuktiannya. Di teks harusnya ada juga di buku. Kalau yang pertama kayaknya lebih mudah ya. Kalau yang ini kan karena bagian realnya itu kayaknya secara umum ini ya, secara umum kita punya bagian real itu ya bagian real dari Z misalnya itu kan dia pasti kurang dari ya modulus Z-nya gitu ya. Ya kalau mau lengkapnya mungkin bisa gini aja. Jadi kan misalnya kalau Z-nya X plus Y itu ya berarti kan X kurang dari akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah itu kan selalu benar kan. Ya ini kan realnya yang kanan modulusnya. Ini realnya, ini modulus Z. Ya. Nah jadinya berarti real Z1 tambah Z2 ya kurang dari modulus Z1 tambah Z2 dan pakai kita sama segitiga langsung dapat. Itu. Ya, itu aja sih kalau yang nomor 3. Nah kalau dua ini terbukti berarti kan kalau digabungin dapat ini. Ya ini kan tandanya lebih besar, tapi kalau jadi penyebut kan dibalik. Jadi langsung dapat. Oke, ada yang mau ditanyain dulu yang nomor 3 itu? Kalau kita lihat kalau sketsa gitu bisa disuruh gambar. Nomor 5 ini kan disuruh gambar sketsa.
himpunan kenapa? Ya bisa ya. Biasa jadi oh, biasa sih paling umum ya jadi lingkaran ya kalau sama dengan ya kayak ini jadi pusatnya. Ini kan kayak kalau di koordinat XY berarti ini ada Z pusatnya di satu satu min I berarti satu min satu gitu ya, 1,-1 ada kan ya, lalu radiusnya satu gitu ya, biasa sih jadi lingkaran ya, kalau kurang sama dengan berarti jadi cakram gitu, kalau lebih sama dengan berarti daerah di luar cakramnya gitu aja. Kayaknya kalau bisa lewat aja. Kalau yang nomor 6 jarak antara dua titik berikan argumen geometri. Bisa kalau nomor 6? Di sini ditanyanya argumen geometri. Berarti kan coba bisa pakai ini ya. Turunin dulu. Berarti kan kalau kita gambar, nah ini artinya apa? Artinya, nah ini kan kita pakai fakta kalau ya modulus dari Z1 kurang Z2 itu adalah jarak gitu ya, dari Z1 dan Z2. Nah artinya kalau, berarti ini persamaan ini sama aja mengatakan jarak Z ke 1 sama aja kayak jarak Z ke min I. Ya misalnya kalau digambarin di sini 1, nah di sini ada min I gitu. Nah, kita mau titik-titik yang jaraknya sama. Nah, kalau jaraknya sama berarti nah sebenarnya kita nggak tahu itu mungkin ada di apa pernah belajar di geometri gitu. Kalau jaraknya sama, titik-titik yang jaraknya sama itu berarti titik yang terletaknya di ini apa namanya garis bagi tegak lurus perpendicular bisector itu yang ini kan kalau kita gambar garis menghubungkan dua titik ini. Nah, titik-titik yang jarak sama itu di sini, jadi di garis bagi tegak lurusnya gitu. Ini tegak lurus. Nah, titik-titik yang jaraknya sama ada di sini. Nah, itu buktinya sederhana sih, pakai ini aja, pakai geometri. Ya, pakai geometri segitiga gitu. Coba mungkin kalau ya secara umum gini kan ya. Jadi kalau kita punya segitiga A, B gitu. Bagus. Terus gini. Ya ini gambarnya nggak sama jarak. Cuma jadi kayak bisa pakai ya kontradiksi itu. Jadi kalau misalnya kita turunin garis tegak lurus di sini, di C, ke D gitu lah. Jadi misalkan, jadi kita asumsinya titik C ini jaraknya sama ke A dan B. Misalkan AC sama dengan BC gitu. Nah, kita ingin tunjukkan kalau kita tarik tegak lurus, ini biasa gini ya. Kalau kita tarik tegak lurus, ternyata dia menjadi ini apa namanya garis bagi dua AB ini, jadi AD sama dengan AB gitu. Nah, kita bisa pakai kontradiksi ya, andaikan tidak sama gitu.
sama dengan BD, ya berarti bisa pakai yang ini di geometri. Ya biasa di sekolahan ya malah diajarin yang apa tuh, kayak sisi sudut sisi itu. Sisi sudut. Ini kan sama juga yang, ya ini pasti sama. Jadi kayak segitiga kongruen gitu lah, pakai faktor segitiga kongruen. Terus masih kayaknya nggak terlalu ini ya ya mungkin kalau ini bisa tunjukkan kalau dia garis bagi tegak lurus, ya berarti udah, kalau itu terbukti berarti kan dia udah pasti dia garis. Kalau melalui titik asal, tinggal cek aja ya. Kalau titik asal itu kan berarti jarak 0 ke 1 sama jarak 0 ke I kan sama-sama 1 gitu ya. Sama dengan 1, ini sama dengan mutlak 0 plus I. Kalau dia kemiringannya min 1, sebenarnya dari ini aja. Kan garis yang menghubungkan min I ke 1 itu kemiringannya 1 ya. Sementara kalau tegak lurus kan biasa kemiringannya jadi kalau garis yang min I ke 1 itu kemiringannya 1. Lalu yang kalau tegak lurus sama garis ini berarti kemiringannya ya biasa kan ini ya, jadi minus terus kebalikannya minus, ya jadi minus 1 per 1 ya minus 1. Ya jadi itu, jadi ya bisa tunjuknya seperti itu sih. Terutama menunjukkan kalau dia adalah garis bagi tegak lurusnya gitu, kalau geometriknya gitu. Ini kalau nggak salah pakai berarti sisi ada nggak ya sisi sudut gitu. Nanti aku cek lagi deh. Ya kan ada beberapa aturan tuh ya kalau kongruen, ya sisi sudut gitu, atau ya nanti aku cek lagi dia itunya namanya, biar nggak salah ini. Cuma bisa pakai itu aja, fakta geometri dasar gitu. Ya yang tanya kan emang geometri. Jadi kalau gini argumennya harus ini ya dari geometriknya, jadi gambarnya, jadi bukan secara aljabarnya gitu. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan dulu yang tentang ini. Oh, ini sebentar. Bisa di ini dulu ya. Aku bersebentar. Ada pertanyaan lagi atau ada request soal lain?
Kalau nggak ada kita lanjut. Yang mana enaknya? Nomor 7 ini bisa. Nomor 7. Kalau dilihat, kenapa? Oh ya, boleh coba gitu. Nomor 7 kayaknya kayak di teks tuh ada mirip kayak gini, tapi satu per PZ ya kalau nggak salah. Satu per mutlak PZ itu kurang dari sesuatu. Tapi caranya mirip. Ya nggak apa-apa kita coba. Nah, kita ingin suatu untuk R yang cukup besar. Mulai ketersamaan ini. Oke, jadi kalau berarti kita ya ini kayak ini ya anggapan. Berarti kalau Z-nya diambil yang sangat besar gitu, jadi nilai polinomnya itu bakal jadi kita bisa batasi gitu, tergantung n-nya kan. Ya bergantung Z-nya gitu. Tapi kayak kita bisa cari batas tertentu yang bergantung Z-nya. Oke, caranya ini sebenarnya masih itu ya, sama kayak di buku tuliskan, dia kan pakai yang ini, kita bikin dibagi Zn gitu. Jadi W misalnya, W itu polinom Z dibagi sama Zn. Jadi A0 per Zn, Z pangkat N, Z pangkat N, terus A1, Z pangkat N min 1, gitu. Tambah seterusnya sampai AN min 1. Nah, ini sampai AN min 1 aja, per Z. Ya, yang belakangnya itu jadinya AN-nya nggak termasuk. Nah, jadinya kalau kita tuliskan berarti PZ sama dengan ini. AN tambah W kali Zn. Ya, jadi kita kayak AN-nya di sisi. Soalnya nanti kan kita nyari batasnya bergantung sama AN ini. Nah, ini sampai sini masih sama. Lalu kita mutlakan. Kalau dimutlakan berarti kan PZ itu jadi mutlak modulus ya, modulus AN tambah W kali modulus Z. Ya, modulus Z pangkat N itu sama aja kayak modulus Z di pangkat N. Aku langsung tulis gini aja ya. Langsung tulis begini. Nah, lalu yang modulus AN tambah W itu akan kurang ya pakai ketar sama segitiga ya. Modulus AN tambah modulus W. Z pangkat N. Nah, sebenarnya di sini udah mirip ya, jadi ya tujuannya disendirikan AN ini supaya, karena kan yang diminta batasnya masih ada AN di situ. Jadi makanya di sini sebenarnya udah hampir dapat. Ini ada Z mutlak modulus Z pangkat N sama kayak di sini. Lalu ada modulus AN tambah modulus W. Nah, sekarang tujuannya kita dapatkan modulus AN tambah modulus W itu kurang dari dua modulus AN. Artinya kita mau tunjukkan, berarti kita cukup tunjukkan modulus W itu bisa dibuat atau lengkapnya gini. Untuk suatu, berarti kan kita harus cari R-nya gitu. Nah, modulus W-nya itu akan kurang dari modulus AN jika modulus Z-nya lebih dari R. Gitu. Nah, kita cari R-nya. Ya, kita mau buat kayak modulus W-nya bisa lebih kecil dari AN, modulus AN. Nah, caranya, modulus, kita kan punya modulus W-nya, nih pakai ketar sama segitiga buat W yang kita definisikan tadi.
Maaf tadi terputus ini. Bentar. Saya masih terdengar? Atau... Terdengar, Kak. Halo? Masih terdengar? Oh ya. Nah, tulisannya unstable. Bentar. Ini kayaknya internetnya lagi kurang bagus. Bentar ya, internetnya aku ini dulu. So, kalau masih bagus aku lanjut. Masih bisa ya? Nah. Halo, masih dengar nggak? Masih jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, bagus ya, berarti udah nggak ada masalah. Maaf tadi agak masalah koneksi. Udah, aku lanjut dulu. Aku ulangi aja tadi yang terputus. Berarti ini modulus W, ini pakai ketasaman segitiga. Dapat seperti ini. Nah, kita bisa dapatkan ini. Jadi di sini kan bergantung sama mutlak Z, sama modulus Z. Nah, terus kan modulus Z-nya ini ya. Modulus Z-nya kita mau cari lebih besar dari R. Berarti kita bisa begini, bisa pilih R agar ini jadi N0 misalnya mutlak Z pangkat N kurang dari modulus AN. Nah, sebenarnya ini masih ada per N karena kita inginnya nanti masing-masing ini kurang dari modulus AN per N, lalu kan ada sebanyak N di sini. Ya, ada sebanyak N suku gitu, nanti ya dikalikan N gitu. Ini terus A1 per mutlak Z pangkat N-1 kurang dari ini juga sama. Jadi secara umum ya kita cari supaya misalnya kalau kita punya AK per Z modulus Z N-K gitu kurang dari modulus AN per N. Untuk K-nya dari 0, 1 sampai ya seterusnya sampai N gitu. Nah, lalu kalau semua ini berlaku berarti kan modulus W bakal kurang dari yang tadi ini semua, berarti kurang dari N dikali modulus AN per N. Karena kan masing-masing suku ini dia kurang dari modulus AN per N. Nah, sementara dia ada N suku. Nah, kalau ini berlaku, berarti dia kurang dari modulus AN. Dan itu yang ingin ditunjukkan kan. Nah, ini bisa dilakukan karena ya mungkin kalau teknisnya bakal ini ya. Ini bisa dilakukan karena dia berhingga ya. Jadi ada berhingga banyaknya, jadi Z-nya bisa selalu dibuat makin besar supaya suku-suku ini makin kecil gitu. Karena kan per mutlak Z berarti kan kalau Z-nya sangat besar itu bisa dibuat sangat kecil gitu. Sangat kecilnya ya kurang dari modulus AN per N. Di sini kan modulus AN per N itu sebagai konstanta ya. Di sini walaupun ada N gini jangan dianggap
di sini jadi udah n-nya kan udah dipilih gitu. Jadi udah sebagai konstanta. Jadi kita mau buat semua suku ini lebih kecil dari suatu konstanta. Nah itu kan kalau bisa, misalnya kalau konstantanya berapa, misalnya konstantanya 1, berarti kita bisa bikin mutlak Z-nya sangat besar, misalnya 1.000.000 atau berapa kan, tergantung A0 sampai AN-1 sih. Tapi kan karena berhingga kita bisa lakukan. Ya intinya yang ini sih, jadi kita buat semua ini kurang dari ini. Jadi sebenarnya mungkin lebih tepatnya ini kali ya. Modulus. Mungkin jangan modulus Z di sini, kita nanti aja. Di sini R dulu mungkin, karena kan kita pilih R. Di sini R pangkat N, R pangkat N-1 gitu, R pangkat N-K. Ya jadi ya supaya ini, jadi soalnya kan modulus AK per misalnya modulus Z-nya N-K, karena kalau Z-nya modulus Z lebih dari R, berarti kan dia jadi kurang ya. Kurang aja. Kurang dari modulus AK per R pangkat N-K, dan ini kurang dari modulus AN per N. Jika modulus Z lebih dari R gitu. Ya, jadi R-nya kita bisa pilih supaya ini berlaku untuk setiap K gitu. Ya, khususnya misalnya kalau ya. Oh ya, N-1 ya. Maaf. Ya benar, N-1. Karena ya saya kan sampai AN-1 yang kita lihat ya di sini. Ya, maaf di sini salah. Ya nggak sampai N karena AN-nya kita sisihkan dan lebih 0, 1, seterusnya sampai N-1 gitu. Nah, jadi sebenarnya baru kelihatan di sini di kenapa W-nya cuma sampai AN-1 gitu, nggak sampai AN. Nah, karena kan di sini jadi tujuannya bikin W ini supaya Z-nya ada di penyebut. Kalau Z-nya di penyebut kan kalau modulus Z-nya makin besar, berarti kalau dibagi modulus Z makin kecil gitu. Sementara yang kita mau kan itu dibikin makin kecil. Dan AN-nya disisihkan supaya di sini semuanya bergantung sama Z. Kalau enggak kan masih ada yang konstan gitu. Kalau AN di sini kan AN-nya makanya disisihkan di sini karena konstan dia, nggak bergantung Z. Tidak bergantung Z. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bisa pilih cari R-nya yang besar supaya ini berlaku. Nah, kalau udah berarti setiap AK gitu, modulus AK per modulus Z pangkat N-K yang di sini, dia kurang dari AN. Nah, sebenarnya dia K-nya tadi kan dari 0 sampai N-1 ya, berarti ada sebanyak N gitu. Ada sebanyak N suku, jadi dikalikan N. Jadi kurang dari modulus AN. Nah, kalau udah berlaku ya udah, berarti kesimpulannya dia kurang dari, ya tadi udah ditunjukkan kurang dari modulus AN tambah modulus W, sementara modulus W-nya kurang dari modulus AN. Jadi dia kurang dari modulus, kurangnya nggak usah pakai sama dengan sih. Maaf. Tidak usah pakai sama dengan modulus AN modulus Z pangkat N. Jika modulus Z lebih dari R. Ya. Jadi ya begitu pembuktiannya. Kalau ya sebenarnya yang dibuktikan di sini mau mengatakan kalau ya nilai suku banyak ini suku banyak kompleks, kita bisa bikin dibatasi gitu ya, walaupun batasnya masih bergantung Z. Kalau ya kita bisa bikin terbatas kalau Z-nya dibuat sebesar mungkin gitu. Ya begitu sih. Kalau pembuktiannya seperti ini. Ini sama kayak kalau yang di buku, ya Pak. Tapi yang di buku itu dibuktikan untuk yang kebalikan. Jadi 1 per PZ, 1 per suku banyaknya. Tapi mirip pembuktiannya.
begitu ada pertanyaan? Kalau tidak, kita coba lanjutkan. Oh, ini jadi entaku api ini nggak gerak. Ya, mesti dipindahin. Ya. Yang tadi di bawah. Bisa. Secara ya, kalau nulis ya mesti ya pindahin. Tadi yang seksi 12. Ya, kayaknya jadi ya udah ntar aja lah, jadi kacau. Yang lain dulu. Nomor berapa lagi kira-kira? Kompleks. Kalau konjugat gini kayaknya bisa ya. Ini kayaknya sederhana sih yang ini. Kalau yang nomor 2, sketsa gitu, sketsanya agak beda ya. Kalau yang tadi kan sketsa ketaksamaan modulus saja, biasa kan dilingkarkan. Kalau ini agak tergantung ininya sih. Bisa beda. Soalnya udah ada konjugat gini. Mau dibahas yang sketsa ini? Atau bisa? Boleh, Kak, nomor 2. Oke. Nomor 2 ya. Ya, kita lihat aja. Yang apa dari yang A. Oke. Ini ya biasa gampangnya kita ubah ke bentuk. Ya, karena kan kita mau bikin plot di XY ya. Ya, ubah ke bentuk XY dulu. Jadi misal kalau Z-nya X plus Y kayak biasa. Nah, berarti kan ya daripada X. Modulus Z kurang I, modulus konjugat Z kurang I, itu berarti X min I kurang I, atau ya kurang I, berarti X dikurang I, Y tambah 1. Berarti realnya X aja ya. Ini kayaknya ya karena kan ya min I ya, atau sebenarnya langsung kelihatan dari persamaannya ya. Mungkin ini kalau yang ngerjain apa lebih baiknya kan sistematis ini. Cuma kalau sebenarnya dari sini kelihatan juga mutlak ya, di sini cuma imajinernya ya, berarti realnya ya sama aja, nggak berubah, realnya tetap X. Nah, berarti kalau realnya sama dengan 2 ya berarti dia hanya ini aja, apa namanya, berarti di sini 2 ya, ini koordinat X, Y. Realnya kan selalu 2 terus, berarti ya di sini Recording in progress. sederhana, cuma garis saja. Nah, tapi nggak selalu itu ya. Ini tergantung yang ditanya. Kalau misalnya yang B, nah berarti kan
modulus 2 Z konjugat tambah I dia akan sama dengan ini apa enaknya gitu ya. Kayak bisa langsung aja. Berarti atau ya modulus berarti 2x min 2IY misalnya tambah I. Ya ini kan X min IY dikali 2. Nah jadi 2x kurang atau tambah I-nya dikeluarkan gitu. Jadi 1 min 2Y. Oke, ini lalu sekarang baru kelihatan ininya apa. Berarti modulusnya kan berarti akar ya di sini 4x kuadrat di sini. Oh bentar, ini kayaknya enakan jangan gak usah gini deh. Ya bagi 2 aja. Tadi terlalu ribet. Iya. Kayaknya terlalu ini. Ya jadi kalau dibagi 2 berarti ini kan Z plus setengah I gitu ya. Sama dengan 2. 2 bos dibagi 2 kan ya. Nah sementara ini modulus Z konjugat. Ini kan sama aja kayak modulus kan kayak biasa kan kalau modulus Z sama modulus Z konjugat kan sama ya. Jadi ini sama aja kayak modulus Z. Ya dalamnya dikonjugat lagi. Jadinya modulus Z-nya jadi konjugat Z-nya jadi Z aja, lalu ini jadi setengah I gitu ya. Sama dengan 2. Iya, nggak usah ribet-ribet kayak tadi. Ini kan kita kan udah tahu sifat modulus, sifat konjugat, tinggal pakai ini aja. Jadi ini balik lagi yang tadi, jadi lingkaran aja ya. Lingkaran pusatnya di setengah I. Ya, gini. Lingkaran pusatnya di setengah I. Berarti di, ya kira-kira sini misalnya setengah I per 2. Radiusnya 2. Berarti ya gambarnya bisa ya lingkaran pokoknya radiusnya 2, pusatnya di sini gitu. Ini jangan putus lingkarannya ya bukan cakramnya ya, tapi jadi bukan daerah di dalam. Kan sama dengan jadi dia yang ini. Ya, ini angka-angkanya bisa dilengkapi lah berapa. Radiusnya 2 kan berarti 5 per 2 ditambah 2 di sini 5 per 2 I gitu di atasnya. Di sini min 3 per 2 ya harusnya. Ya pokoknya radiusnya 2 di sini. Ya itu aja sih kalau ya, yang penting sederhanakan bentuknya ini. Ini nggak bisa dipilih ini ya. Oh bisa tuh ya. Ini tahu aja lah ya gitu, mungkin itu yang nomor ini ke bawahnya juga nggak ketutup. Ada yang mau ditanyain dulu yang tadi itu? Ada yang mau ditanyain tentang yang ini tadi? Ya kayaknya gambar mah belum bisa. Mau nanya, Kak. Ya. Ini Silakan. kan tadi katanya dibagi 2 ya. Yang Ya. 2 modulus 2 Ya. Z konjugat tambah I ya itu. Kenapa jadi ada Z min setengah I-nya ya? Kenapa jadi apa? Maaf. Kenapa jadi
modulus Z min setengah I. Oh, nah ini karena, oke, mungkin aku tulis lebih lengkap aja. Bentar. Sebenarnya ini dulu, jadi secara umum kan kita punya ini. Secara umum, kita punya modulus Z itu sama dengan modulus Z konjugat kan ya. Itu udah, itu sifatnya kan udah, ya bisa dibuktikan juga sih. Kan X plus IY, X min IY, kalau dicari konjugatnya sama. Kalau dicari modulusnya sama, X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini juga pakai sifat itu. Jadi ini, kalau mau lengkapnya, berarti ini Z, modulus Z tambah setengah I, tapi dikonjugat. Gitu. Sama dengan 2. Ini kan sama. Kalau yang ini ke sini. Ya, jadi yang kita ambil konjugatnya dari Z konjugat tambah setengah I. Gitu. Jadi Z konjugat min setengah I. Gitu. Iya, karena Z konjugat dikonjugat lagi kan jadi Z lagi ya. Nah, kalau setengah I dikonjugat jadi min setengah I. Imaginer kan. Imaginer ya konjugatnya minus I gitu. Karena Z min setengah I pusatnya di I per 2 gitu ya? Iya, pusatnya di I per 2. Oh Ya, okay. kalau minus, ya biasa kan secara umum kalau Z kurang, misalnya A plus B, IB gitu, ya berarti pusatnya di, ya modulusnya, berarti pusatnya di A, B gitu. Oh iya. Ya. Oke, makasih Kak. Okay. Ya. Ya, itu dasarnya ya dari, ya kalau mau kenapa begitu ya karena dia, ya kalau dijabarin modulusnya kan jadi persamaan lingkaran harusnya. Ya bisa coba dijabarin nanti ya persamaan lingkaran misalnya jadi X min, kalau tadi A min A, B berarti X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat misalnya. Itu kan berarti lingkaran pusatnya di A, B. Gitu. Itu kalau dijabarin modulusnya. Ya, itu sih yang ini. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita lihat yang nomor 14. Itu kayaknya sih 14 kayaknya gampang ya, langsung masuk rumusnya aja. Ya X. X itu kan realnya, Y-nya imaginernya, terus ya masukkan dihitung biasa. Kayaknya gampangnya yang nomor 14. Ya intinya sih hiperbola bisa dituliskan sebagai ini Z kuadrat tambah konjugatnya. Mungkin itu bisa coba sendiri. Langsung pakai rumusnya aja, udah dikasihkan rumusnya, tinggal dimasukin ke rumus hiperbola. Tinggal ambil X-nya real Z, Y-nya imaginary Z. Mungkin kita lihat yang ini aja, section 9 tentang argumen. Kalau nomor 3, induksi. Mau dibahas atau bisa? Induksi kayaknya biasa lebih gampang sih. Induksi. Mau dibahas juga? Atau kayaknya induksi mah bisa ya. Nomor 5, faktor harus dalam bentuk ekspor. Ya, kayaknya ini. Ya, ini asal terbiasa sama ini aja ya. Mengubah ke koordinat, dia bilangnya koordinat bentuk eksponen ya. Ya, biasa disebut juga koordinat polar gitu ya. R pangkat, ya R kali I theta itu. Ya, kebiasaan agak asal terbiasa sama ini aja sih. Trigonometrinya. Sin kostannya itu. Kalau yang 6,
Mungkin boleh ya nomor 6 kita coba bahas. Nggak terlalu panjang sih. Sebelum ke ini mungkin kita ininya dulu. Mungkin intuisinya dulu begini ya dia tuh. X. Nah, dia maunya kalau realnya positif dua-duanya ya. Jadi real positif itu, nah sebenarnya kalau gambar kelihatan ya, real positif berarti kan di sini. Ya kalau kuadran 1 sama 4 gitu ya. Nah, kalau di sini berarti ya kalau kita ngambil bilangan kompleks itu di sini ya argumennya pasti ini ya. Di sini kan misalnya theta, ya berarti dia pasti tetanya antara 0. Ya di sini min pi ya. Ke bawah tuh di sini kan min pi. Oh ya, maaf, lupa. Ya min pi mas 180 di sini. Min pi per 2. Ya di sini ya di atas sini pi per 2 gitu ya. 90 derajat. Nah, ini. Nah, ini pi per 2 gitu. Nah, kalau dia realnya positif berarti pasti argumennya di antara min pi per 2 sampai pi per 2 kan ya. Kalau argumen ininya argumen utama yang principal argument. Jadi intinya ini berarti karena real z-nya lebih positif, maka argumen z1 juga antara min pi per 2 sampai pi per 2. Ini. Z1 ya, yang Z2 juga sama gitu. Min pi per 2 sampai pi per 2. Bahkan di pi per 2-nya sendiri nggak termasuk ya, karena kan dia positif lebih dari 0. Kalau di pi per 2 berarti kan realnya 0 ya. Imajiner murni gitu. Ya, 90 derajat kan ya. 90 atau minus 90 gitu. Kalau di 0-nya nggak termasuk. Nah, akibatnya, nah berarti kan kalau ditambahin, misalnya tulisin daripada arc, ya arc ini agak panjang, aku tulis aja lah, theta 1 sama dengan argumen Z1, theta 2 sama dengan argumen Z2, biar singkat aja. Nah, berarti kita punya, tadi argumennya di antara min pi per 2 sampai pi per 2, berarti kalau ditambahin masih di antara ini ya, di antara min pi sampai pi. Ya, theta 1 tambah theta 2 itu di antara min pi sampai pi. Ini ya udah berarti artinya sementara argumennya Z1 kali Z2, atau biar lebih jelasnya harusnya udah ini sih, misalnya kalau Z1 R I theta 1 R1 gitu, Z2 I theta 2 berarti kan dia Z1 Z2 itu ya R-nya nggak masalah sih, nggak penting di sini, tapi yang penting ini sudutnya kan dia ditambah aja. Nah, sementara sudut yang setelah ditambah itu dia masih antara min pi sampai pi. Berarti kan itu theta 1 tambah theta 2 itu argumen utamanya ya, principal argumentnya itu. Karena dia yang di antara min pi sampai pi. Nah, berarti argumennya Z1 kali Z2, ya langsung aja theta 1 tambah theta 2. Nggak perlu biasa kan kalau argumen itu kan bisa ini ya, ditambah kelipatan 2pi ya. Nah, kayak diputar satu lingkaran lagi gitu kan masih hasilnya sama, bilangan kompleksnya sama. Cuma kalau principal argument ini kan dia ambilnya yang min pi sampai pi aja.
Nah, sementara tadi kita udah tunjukin antara dia memang theta 1 tambah theta 2 itu memang antara situ aja, min pi sampai pi. Berarti dia prinsip argumennya yang arc yang A-nya besar ya. Arc ini, arc Z1, Z2 ya theta 1 tambah theta 2, dan ini tadi udah dari permisalannya memang argumen Z1 tambah argumen Z2. Dan itu yang ingin, ya udah berarti udah dibuktikan. Ini yang ingin dibuktikan kan tadi itu. Ya. Ya begitu. Jadi sebenarnya nggak, untuk secara umum sebenarnya prinsip argumen ini nggak selalu sama dengan penjumlahan ya, karena kan kadang ada ditambah kelipatan 2pi, jadi nggak selalu sama persis. Tapi kalau dia realnya positif, dia jadi sama, jadi langsung bisa ditambahin. Kalau ditambahin pun maksudnya masih jadi argumen utamanya, gitu. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Oke, ya, baik. Kita lanjut. Nomor berapa lagi kira-kira ya? Tadi lanjutnya apa? Nomor 8 bisa. Nomor 8 itu kompleks modulus yang sama. Mungkin boleh sekalian ya nomor 8. Ini jika dan hanya jika, berarti ya ada dua arah. Kanan kiri. Kirinya itu berarti, kayaknya kirinya lebih gampang. Kita coba dulu. Kiri berarti kita buktikan kalau Z1, Z2-nya bisa dinyatakan ini sebagai perkalian ya C1, C2, C1, C2 konjugat, maka modulusnya sama. Misal terdapat C1, C2 sehingga ini kan yang diasumsikan. Kayaknya ini langsung jelas ya. Ya apa-apa, aku tulis lengkap aja. Ya kayaknya kan C1, C2-nya udah diasumsikan ada berlaku ini. Ya udah berarti modulus Z1 sama dengan modulus C1, C2. Nah, modulus perkalian kan sama aja kan, yang modulusnya dihitung satu-satu terus dikali gitu ya. Lalu modulus C1, modulus C2 tadi sama dengan modulus konjugatnya. Ya secara umum kan begitu. Jadi modulus bilangan kompleks itu sama dengan modulus konjugatnya sendiri. Udah berarti ini modulus C1, C2 konjugat, dan ini modulus Z2. Ya ke arah sini sebenarnya gampang. Bisa langsung pakai sifat modulus saja. Gitu ya, kalau yang kiri kanan ke kiri, ini jadi yang tadi kanan ke kiri, ke arah kiri, tapi ke arah kiri. Nah sekarang yang ke arah kanannya. Nah kalau ke arah kanannya, nah biasa kan kalau terdapat itu kita harus cari ya C1, C2-nya itu berapa gitu. Nah sebenarnya ini ya kalau nerka itu agak ribet ya, cuma kalau di bukunya tuh udah ada, ini aku nggak tulis, tapi di bukunya kan ada hintnya ya, ada petunjuknya. Kalau di bukunya dia pakai yang ini. Kita bisa pilih C1-nya bergantung sama I theta 1 tambah theta 2 dibagi 2 gitu. C2-nya bergantung sama ini. Tapi ya tulis dulu lah. Oh, maaf. Ini belum menulis theta, udah tiba-tiba ada theta. Bentar. Mestinya nulis ini dulu. Misal Z1 R
EI theta 1 tambah theta 2 gitu. Kok jadi gini? Theta 1 aja. Ya, theta 1. Nah, ini aku pakai R-nya sama karena modulusnya sama ya. Jadi bisa dia ambil R-nya sama kan. Ya. Secara umum kan itu bilangan kompleks itu R kali EI theta 1, EI theta biasa. Nah, R-nya itu kan modulusnya. Yang EI theta itu ya kayak menyatakan sudutnya gitu. Ya, nah ini karena modulusnya sama, kita bisa ambil R-nya sama. Nah, sekarang kita udah misalin ini theta 1, theta 2, baru kita pilih C1-nya itu. Nah, ada EI theta 1 tambah theta 2 per 2. Yang C2-nya itu tergantung sama ini. Nah, tapi ini nggak bisa persis ini, karena kalau dikaliin nanti dia modulusnya kan tetap di sini nggak ada R-nya ya. Jadi kita mesti kasih R di, sebenarnya dimanapun boleh sih, mau di C1 atau C2, tapi ya biar gampang di C1 aja. Mau di C2 juga boleh, tapi yang di C1 jadi nggak ada R, jadi 1 aja modulusnya. Nah, kalau udah ini sebenarnya pakai petunjuknya di buku, jadi kalau udah ini mah langsung cek biasa. Berarti Z1, berarti kalau C1, C2 dikalikan. Nah, berarti kan R, ya ini di theta 1 plus theta 2 per 2, dikalikan berarti jadi tambah ya, I theta 1 kurang theta 2 per 2 gitu. Nah, ini jadi R, ya theta 2-nya bisa coret. Ya, theta 1-nya jadi 2 theta 1 tapi dibagi 2, jadi EI theta 1, jadi Z1 lagi. Ya, yang ini juga sama ya, ini bisa, ya mungkin daripada lama, terus bisa dicek sendiri, dapatnya Z2. Ya, di sini. Ya, di sini perlu ada R-nya. Nah, sebenarnya nggak harus R sih, misalnya di sini kalau mau akar R juga boleh. Dikalikan kan jadi R lagi. Pokoknya pas dikaliin dia jadi R lagi, cuma biar gampang gini aja langsung. Paling mudah ya salah satunya R, salah satunya modulusnya 1. Jadi kalau dikalikan yang modulusnya tetap R. Gitu. Ya ini mengandalkan hint sih, mengandalkan petunjuk di soal. Karena kalau neka-neka sendiri kadang ya mungkin nggak kepikiran kan gitu. Jadi itu ada, ini kayaknya mudah ya, asal ya yang arah ke kanannya pakai petunjuk aja. Kira-kira itu nomor 8, nomor berapa lagi nih kira-kira yang perlu ini? Yang section 11 itu nomor 2 bisa, nomor 2 akar kubik. Bisa atau udah ini? Ya, bolehlah kita cobain. Ya, akar kubik kalinya 8i. Nah, ya ini berarti sama aja kayak nyari penyelesaian dari ini sih. Jadi Z pangkat 3 sama dengan min 8i gitu kan ya. Nah, ya akar-akarnya itu berarti kita bisa tulis ini dulu. Min 8i. Biasa kalau mau nyari akar tuh gampangan pakai koordinat ini ya, koordinat polar atau yang bentuk eksponen itu dia bilang. Berarti ini kan
min 8i kan modulusnya 8, jadi 8 dikali i. Min i berarti dia min pi per 2 ya. Ya min i kan min 90 derajat, min pi per 2 argumennya. Min i pi per 2 gitu lah. Ya terserah si i-nya mau di ini. Nah, artinya berarti kita bisa cari akarnya itu atau ini aja. Nah, akarnya dia ya mau simbolnya CK gitu, C0, C1, C2, ya udah aku ikutin aja. C0, biasanya yang jadi C0 ini nih. Yang jadi C0 itu kayak yang atau gini deh. Langsung ini CK itu biasa jadi ini karena pangkat 3, berarti akar pangkat 3 dari modulusnya dari 8. Nah, ya jadi kalau ngambil akar itu gampangnya ya modulusnya, panjangnya itu diakarkan sesuai akar pangkat berapa. Nah, kalau argumennya dibagi. Jadi, mungkin ini lebih enak ditulisnya ini, I minus pi per 2 gitu. Nah, jadinya I, nah ini minus pi per 2 dibagi 3, jadi pi per 6. Jadi sudutnya dibagi aja gitu. Nah, tapi dia nggak selalu ini ya. Jadi min pi per 6 ditambah karena kan biasa ini kan sebenarnya mungkin daripada ini aku tulis 2 kpi gitu, tambah 2 kali pi. Jadi kan argumennya ya itu kan min pi per 2 itu prinsipal argumennya yang utama. Nah, tapi kan dia ditambahin kelipatan gitu. Nah, ini 2 kp-nya dibagi 3 juga gitu. Nah, K-nya dari ini aja, dari 0, 1, 2. Ya sebenarnya kalau mau diterusin bisa, tapi balik lagi gitu. Kalau K-nya 3 gitu, balik lagi sama aja kayak kalau ngitung K sama dengan 0. Jadi biasa K-nya jalannya dari ini aja, dari sampai pangkat berapa gitu. Kalau sampai pangkat 3 aja berarti cuma sampai 2 gitu, 0, 1, 2. Ada 3 kemungkinan gitu. Kalau pangkat 5 ya ada 5 kemungkinan. 0 sampai 4 berarti ya. Ya akarnya gini sih, jadi kalau koordinat pola itu akarnya lebih enak. Jadi kan ini ya udah berarti C0-nya itu ya ini sama 2 gitu, 2 pangkat min i pi per 6. Min i pi per 6, pi per 6 kan ya 30 derajat ya. Min 30 derajat gitu. Jadi ini ya, mungkin bisa cek di ini setengah akar 3 min setengah i ya benar harusnya. Ya pi per 6 kan 30 derajat minus di ya minus pi per 6 berarti 30 minus 30 derajat. Cos 30 ya. Kalau mau sederhanakan lagi bisa akar 3 minus i gitu. Jadi ini berarti ini salah satu akarnya dapat. Channel ini salah satu akarnya. Ini kalau C1 C2 mah langsung ini aja. Berarti tinggal C1 atau sebenarnya ya bisa masukin rumus ini lagi, K-nya ambil 1 berarti kan 2/3 pi gitu. Atau bisa juga ya gambar ada. Ya gambar bisa, atau masuk ke ini sih, jadi C1 itu kan sebenarnya sama aja kayak C0 tapi dikaliin yang pangkat ini pangkat 2 pi per 3 gitu. Atau kalau mau tulis lebih jelas mungkin gini, C1 itu kan 2 pangkat min i per pi per 6 juga, tapi dikalikan ambil K-nya, kalau tadi kan nggak ada karena K-nya 0 ya, kalau sekarang K-nya 1, jadi 2 pi per 3 gitu.
Nah, sementara yang 2E ini kan C0. Kita udah tahu ini akar 3 min I gitu. Tinggal kalikan yang belakangnya. Atau ya bisa juga sih kalau, tapi ini kayaknya lebih gampang ini ya. Ya ada ini sih banyak cara ngitungnya. Atau bisa juga kalau mau ya tetap, kayaknya yang ini malah lebih gampang tetap ditambahin deh. Jadi gini, I min pi per 6 tetap biasa langsung tambahin di sini pi per 3. Di sini 2 E pangkat I. Ya ini tambah jadi 3 per 6 ya, 3 per 6 pi atau pi per 2 gitu. Ya, E pangkat I pi per 2 kan I aja ya, 90 derajat. Ya ini memang lebih gampang daripada yang kayak tadi. Ada banyak cara sih, kalau mau pakai yang kayak tadi juga bisa. Cuma ya kadang ada cara, tentunya ada yang lebih ribet, ada yang lebih sederhana buat, dan itu tergantung soal juga. Kalau yang sekarang justru kayak gini lebih enak. Gitu. Ya hitung biasa, terus dapat I pi per 2, berarti ini jadi I. Nah lalu, ya kalau yang satu lagi ya bisa sama kayak tadi, 3 pi per 6 ditambah 2 pi per 2 K-nya ambil 2 berarti 4 pi per 3. Berapa ini? 7 per 6 ya. 7 per 6 pi itu. Nah, iya. 7 per 6 tuh berapa sih? Ya kadang kalau udah ini agak, kayaknya ya kalau aku tuh ngebayangin ini lebih enak digambar-gambar. 7 per 6 berarti kan muter ini, terus tambah lagi pi per 6 di sini. Ini 7 pi per 6. Kayak 30 derajat itu. Berarti 2 dikali ya cos di kuadran sini, berarti cos sama sinnya sama-sama minus, ya berarti minus setengah akar. Ini kan kayak 30 derajat di sini. Sin 30 derajat. Pi per 6 kan soalnya. Minus setengah I. Ya sama-sama minus karena di kuadran 3. Ya akhirnya minus akar 3 minus I. Gitu. Kenapa jadi gini? Udah dapat semua akarnya. 3 akar kubik. Nah, kalau digambar di bidang kompleks berarti dia, nah akar itu kalau digambar di bidang kompleks itu kayak ini ya, kayak berjarak, bukan jarak sih, kayak digeser dulu. Jadinya salah, berapa harusnya? Iya, iya. Tapi nggak 180 derajat sih. Kalau 180 kan min T, akar 3 plus I ya. Ya, min akar 3 min I kalau 180 kan berarti kalau ya di sini misalnya akar 3 plus I, di sini akar 3 min I gitu ya. Tapi kan ini akar 3-nya 9 per 6. Coba. Benar. 6. Ini kan jadi 8 per 6 ya. 8 per 6 ditambah minus 1 per 6, 7 per 6 kan ya. Harusnya. Ya. Kalau ya ini enggak 180 sih. Kalau 180-nya sama akar 3 plus I, tapi kan itu emang bukan akar. Ini minus kan di sini. Jadi enggak apa-apa. Ya kalau gambar akarnya sih gini, dia jadi yang di sini 2I akar 3 min I berarti kan di sini kira-kira lah. Gambarnya agak ini ya. Ya akar 3 lebih panjang dari 1, jadi ya agak inilah.
30. Di sini akar 3, di sini minus I gitu. Nah, di sini min akar 3. Gitu. Jadi kayak gini kan. Nah, ini kayak kebagi ini ya. Jadi ini kan kayak di segitiga gitu. Kayak biasa kalau akar selalu jadi ini kayak bentuk segi banyak beraturan gitu ya. Kalau akar pangkat 3 ya jadi segitiga. Kalau akar pangkat 4 jadi segi 4 persegi gitu. Ya di sini kan begitu. Ini nggak usah aku gambar lingkarannya lah. Ya gini kira-kira akar-akarnya. Gitu ya, jadi berarti udah sih yang nomor 2 sampai situ. Udah dapat akarnya lalu di bidang kompleks. Ya sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, ditanyakan dulu. Kalau enggak, kayaknya kita udah ya belum semua kayaknya, tapi nggak apa-apa. Kayaknya tadi yang di skipkan yang lumayan sederhana gitu bisa dicoba. Kalau yang ini ya soalnya udah jam 11 jadi mungkin sampai sini dulu aja. Atau ya kalau masih ada yang mau ditanyakan dulu boleh sebentar mumpung masih ada waktu. Kak, maaf, untuk PDF-nya apa boleh minta? Oh ya, PDF-nya enaknya di mana ya? Kalau di chat ini kayaknya taruhnya keburu hilang ya. Atau mungkin mau ini nanti ada yang biasa kayak ketua kelas atau PC gitu. Nanti bisa kontak aku terus nanti aku share PDF-nya gitu ke kelas. Mau gitu? Begitu aja. Soalnya ini kayaknya perlu aku rapiin dulu. Tadi ada yang ini kan nulis-nulis agak berantakan ini ada. Ini kan nomor berapa ada di sini. Mesti aku rapiin dulu. Kalau di chat ini juga takutnya keburu hilang kan ya di chat Zoom. Ya, jadi itu aja nanti di WhatsApp mungkin ya. Atau mungkin aku share di Zoom tuh bisa share kontak WhatsApp kayaknya. Buat share kontak WhatsApp. Atau kalau nggak bisa ya pakai nomornya aja. Nah, coba ya. Nah, kalau nge-share kontak WhatsApp tuh bisa lewat Zoom ya. Kalau nggak bisa aku coba text. Kak, permisi. Ya. Untuk recordingnya, apakah akan di-share, Kak? Oh, yang tadi yang record dari Bu Ivo kayaknya langsung. Mungkin tanya Bu Ivo. Kalau iya. Ya. Kalau aku sayang kayaknya nggak megang rekamannya sih. Iya, oke, Kak. Ya. Atau ini aku kasih nomorku aja ya di sini. Nanti mungkin ya ada salah satu yang bisa kontak, ya bilang aja ini dari ya kelas pengantar analisis kompleks. Nanti aku share PDF sampai sekalian selanjutnya minggu-minggu berikutnya juga nanti aku lewat situ aja share PDF-nya catatannya. Begitu aja ya, kayaknya lebih enak. Oke. Begitu aja atau ada saran lain. Kayaknya paling enak lewat WhatsApp. Kalau ya, ya, Okta berarti ya. Ya nanti akan chat aja. Nanti aku share PDF-nya. Sekalian buat minggu-minggu berikutnya juga aku share perwakilan. Oke, untuk sekarang berarti sampai situ aja ya. Atau kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi,
Ya kalau udah cukup, ya nanti ini PDF-nya aku copy dulu terus aku share. Ya untuk selanjutnya biasa ya berarti minggu-minggu berikutnya Kamis jam 9 sampai jam 11 kayak sekarang. Oke, makasih Kak. Ya, oke kalau nggak ada pertanyaan lagi ya kalau sudah aja ya terima kasih udah datang. Ya silakan kalau mau meninggalkan ruangan Zoom. Ya, ya sama-sama.